Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam iki aku lek syuting. Malam bunda-bunda pecinta tajud cinta. Di video kali ini Pak Agus ingin membahas bagaimana kasus pertukaran anak ini antara ayah dan juga Ica ini selesai, jalannya apa, bagaimana caranya, dan juga kapan. Untuk mengetahui semua itu, kita harus benar-benar tahu sejarahnya, bagaimana awalnya, dan apa alasannya, serta kenapa semua ini bisa terjadi dan apa ending semua ini. Oke, pertama-tama kita harus masuk ke sesi sejarah atau waktu. Kasus ini dimulai tanggal 26, di mana Tajud Cinta itu melakukan jumping time. Ini bukan masalah jumping time-nya loh ya, tapi masalah bulan puasanya. Alasan kenapa Bu Nadia dibuat seolah-olah menjadi orang baik, tapi masih melakukan, ya boleh dibilang kejahatan, itu dikarenakan sifatnya Bu Nadia yang dulu yang kita kenal, yang jahat dan culas, itu tidak cocok untuk tontonan di bulan puasa. Hal ini kita harus sama-sama mengerti dan mengakui. Di dunia ini tidak ada orang yang namanya baik sepenuhnya. Ini merupakan salah satu pesan dari Tajud Cinta. Kita semua memiliki sisi yang kurang baik. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperlihatkannya. Oke, berlanjut ke sisi permasalahan. Kenapa harus mengambil tema permasalahan anak? Dikarenakan kita hampir sudah mendapatkan semuanya dari Davri dan juga Siva. Mulai bagaimana mereka bisa bersama, bisa saling mencintai, bisa berdua, bisa terungkap kalau mereka itu suami istri. Dan tentu penantian selanjutnya adalah seorang anak. Anak wis terkabulkan, permasalahan anaknya. Dan apabila masih ada problem untuk kedepannya adalah bagaimana mereka berumah tangga. Loh Pak, kok isinya permasalahan terus? Iya, dikarenakan hidup kita itu sebenarnya kumpulan dari kebahagiaan bagi yang mensyukurinya. Sedangkan apabila kita tidak mensyukurinya, itu seolah-olah kumpulan hidup kita itu merupakan suatu permasalahan saja. Di sini kita bisa melihat bagaimana Siva dan juga Davri, tapi lebih mudahnya kita bisa melihat bagaimana kehidupan Bu Nadia di masa lalu. Kalau boleh dibilang bagi kita, bagi saya saja, Bu Nadia uang ada, keluarga ada, anak cantik berpendidikan, sudah punya usaha sendiri, kurang apa coba? Tapi dikarenakan beliau berfokus dengan hal yang tidak dimiliki atau boleh dibilang tidak bersyukur, hidupnya terasa panas. Sedangkan Davri dan Siva berfokus kepada hal yang sudah dimiliki. Jadi uripe terlihat tentrem, antrem, bahagia, sentosa, sejahtera. Oke, itu dari sisi sejarah dan kenapa alasannya permasalahannya dipilih tentang anak, dan juga bagaimana mereka menjalaninya. Oke, sejarah selesai. Sekarang kita masuk ke bagaimana Davri dan juga Siva ini menjalaninya. Kalau dari sesi perjalanan ini, tim Tajud Cinta itu memilih topik yang sangat unik, yaitu insting. Insting seorang ibu menjadi topik utama. Insting seorang ibu memang sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, apalagi yang tidak mengikuti alur ceritanya. Kalau dilihat rating Tajud Cinta saat ini jatuh dan sampai keser-keser itu, mungkin ini perpaduan antara jam tayang yang dirubah-rubah dipadukan dengan topik yang sangat sulit difahami apabila terpotong-potong. Ini bukan promo, tapi saya menjanjikan untuk bunda-bunda yang nonton Tajud Cinta full ya, plot twist dari semua permasalahan ini itu sangat-sangat luar biasa. Kalau coba saya bandingkan dengan cerita-cerita yang mungkin bunda-bunda sudah paham itu, ini hampir kayak Titanic. Bagaimana ternyata Rose itu masih hidup dan menceritakan semua kisahnya, dan diakhiri menjatuhkan kalung leontin yang menjadi semua permasalahan dan yang dicari itu, Heart of the Ocean itu akhirnya kan dijatuhkan. Jadi yang terpenting itu bukan kalungnya, bukan Rose hidupnya atau Jacknya,
tapi kisah mereka berdua menjalani hidup. Di sini Syifa, Dafri, dan juga Ica. Untuk kisahnya si Ica ini kita baru sampai di 75%, di mana kita sekarang tanggal 8 April ya, baru sampai di momen akan menemukan cara untuk menemukan apakah Dafri ini adalah ayah kandung dari anak yang dikubur melalui tes DNA. Sebenarnya ada 3 cara. 1, kita akan mendapatkan bantuan dari pengacaranya Pak Eros untuk mendapatkan rekaman CCTV di ruangan si Ica. Tapi harus diperbaiki dulu dan diolah karena CCTV di sana itu bukan hanya 1. Yang kedua ini agak sedikit unik. Orang yang pemeran baru itu mengaku atau memberikan informasi kepada Dafri dan juga Syifa dikarenakan Bu Nadia tidak mampu lagi memenuhi persyaratan-persyaratan atau permintaan-permintaannya. Memang ini terkesan sangat tidak profesional untuk masnya karena mintanya itu cuma 10 juta Bun. Dulu Pak Arman sekali tugas itu mintanya 750 juta. Sangat beda sekali. Dengan dilihat itu saja kita bisa melihat kalau sisi kemanusiaannya si perawat ini atau pemeran baru ini masih ada dan masih hidup, atau memang dia ada di kalangan rendah. Jadi kalau boleh dibilang itu penjahat kelas 3 njaluk emong 10 yuto. Oke, kita masuk ke pemecahan nomor 3, yaitu tes DNA. Hal ini sangat mudah sekali untuk dibuktikan. Tinggal Dafrine setuju atau tidak. Pengacaranya Pak Rahmat wis ngekei saran. Pak Rahmat akan memberikan informasi memberikan informasi ini kepada Dafri dan juga Syifa. Dan kebetulan sekali saya sudah mendapatkan informasi nih 2 hari yang lalu bagaimana Pak Rahmat karo Dafri dan Syifa ini akan ngobrol bajune sing ini. Dan apabila kita melihat bagaimana sifatnya Dafri dan juga Syifa yang benar-benar ingin mengetahui apakah anaknya masih hidup, hampir 80% itu mereka akan setuju untuk melakukan tes DNA. Sedangkan kemungkinan tidak terjadinya 20% ini dikarenakan Pak Agus tidak tahu dalil-dalilnya. Mungkin kan mereka beragama Islam. Saya tidak tahu itu boleh atau tidak ngeduk kubure. Terus tes DNA itu saya tidak tahu hukumnya. Jadi tak kasih 20% nek menawa mereka memegang teguh dengan pegangannya mereka. Aduh, namun sayang sekali untuk pembahasan ini harus saya potong sampai di sini. Ini part 1 saja lah. Soalnya wis 8 menit punjul daripada nanti aku dicekal maneh, susah ra iso ngobrol ro bunda-bunda maneh. Dan untuk kelanjutan video ini, mungkin judulnya ya, inilah akhir dari kasus pertukaran anak oleh Bu Nadia part 2. Oke, mungkin itu saja dulu yang baru bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gilek ra bengok-bengok apa lek gawe video jam 12 bengi.